Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, kalam wajib Allah bersifat kalam. Akal kita kada menerima kalau Allah itu kada bersifat kalam. Arti kalam adalah berkata-kata. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu, keluh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Dalil yang paling nampak Al-Quran. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Apabila Allah kada bisa berkata-kata, kada mungkin ada Al-Quran. Jadi dalil naqli, wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah memandiri Nabi Musa, berarti Allah berkata-kata. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan perkataan yang sempurna adanya. Namun harus kita pahami di sini, perkataan Allah itu kada sama dengan perkataan makhluk. Apabila makhluk bermuntung, Allah kada seperti nang kaya makhluk bermuntung. Bila makhluk berhuruf ada suaranya, Allah kada berhuruf, kada bersuara. Apabila makhluk ini berkata-katanya baharu sifatnya, maka perkataan Allah ini qadim. Nah, jadi jelas perbedaan. Perkataan Allah Ta'ala qadim, pemandiran makhluk baharu. Apabila makhluk berpandir ada huruf ada suaranya, Allah Ta'ala kada berhuruf kada bersuara. Imbah nintu pulang makhluk ini bila berpandir pakai alat yaitu muntung, sedangkan Allah kada nang kaya makhluk pakai alat. Kayak apa caranya Allah berpandir? Hanya Allah yang tahu. Nah, kada usah kita memikirkan itu. Apabila Allah berkata-kata kada berhuruf kada bersuara, lalu kenapa Al-Quran itu disebut kalam Allah? Maka ada hurufnya, ada suaranya yang disebut. Nah, di sini pemahamannya yang harus kita pahami. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Sebagai bukti bahwa Allah itu berkata-kata, apabila di dalam Al-Quran misalnya bunyi kalimatnya innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu amat menguasai. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ini Al-Quran, kalamnya Allah, ucapannya Allah, tapi ada huruf ada suaranya. Nah, Al-Quran yang berhuruf bersuara ini keluar dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut wahyu ini, yang datang dari Nabi ini sudah baharu. Sudah baharu. Lain yang qadim, tetapi perkataan Allah yang dari sisi Allah bersifat qadim. Jadi bila Nabi, ujar Nabi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir itu maksudnya kada berbeda dengan ucapan Allah yang qadim. Kada berbeda. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami perkataan Allah yang qadim. Kita pun kada paham. Lalu Nabi kita menyampaikan ke kita. Nabi orang Arab menggunakan bahasa Arab, lalu Quran itu bahasa Arab, ada huruf ada suaranya. Walaupun berbeda bunyinya, yang datang dari Nabi ini ada bunyinya, ada hurufnya, ada suaranya, tapi maksudnya sama. Yang Nabi berucap innallaha ala kulli syai'in qadir, maksudnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Itu Allah ucapkan dengan kalamnya yang qadim, dengan kalamnya yang kada berhuruf kada bersuara, maksudnya kayak itu. Nah, maksudnya sama kada berubah.
Seandainya kita nih kayak kita misalnya Nabi Muhammad, kayak ulun Nabi Muhammad misalnya, melihat, mendengar, memahami perkataan Allah, maka ulun melihat yang dari Allah yang qadim itu maksudnya sama dengan yang ulun ucapkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama maksudnya, kada berbeda. Contoh, nah supaya mudah dipaham. Ada orang datang ke rumah ulun, misalnya lah, ulun takuni napa pian kieu menangis sakunya sidin. Nah, kenapa julun? Banggarung bertambah nyaring menangis. Nah, berarti sidin ada sesuatu yang hendak sidin ucapkan, aku langsung menangis pulang. Nah, ada sesuatu yang di hati yang hendak diucapkan, tapi ulun kada mendengar, kada tahu karena masih di hati sidin. Kata-kata hati yang tersimpan di hati sidin kada ada huruf, kada bersuara. Ya kada ada hurufnya, kada ada suaranya. Ini contoh aja, malah maksudnya Allah seperti ini cuma contohnya. Tapi kalau dipahami oleh sidin, bukti sidin paham, sidin menangis. Berarti paham sidin apa yang di hati sidin itu. Mengapa julun? Lalu sidin berucap, aku biniku sudah seminggu kada bulik-bulik, ujar. Lari dibawa lelakian lain, ujar. Misalnya lah, misalnya contohnya ya, minggatnya lari lawan lelakian lain. Luar biasa loh, kok menangis lakinya. Anak nih kayak apa aja. Jadi kesimpulannya bini ulun minggat. Nah, hanya ulun paham. Seandainya sidin kada berucap, kada paham ulun kata-kata hati sidin. Nah, kata-kata yang ada di hati kada ada huruf, kada bersuara. Tapi setelah diucapkan ada hurufnya, ada suaranya. Apa kalimat yang diucapkan? Bini ulun lari. Nah, bini ulun lari ini sama dengan yang ada di hati sidin tadi. Bini ulun lari sama. Seandainya diungkap yang di hati, ya yang itu tadi. Paham lah nih? Nah, nyaman paham pengalih. Jadi kata-kata hati itu model kayak yang qadim, tapi tak keluar Allah akan muntung, tak keluar meliwat muntung. Hanya kita paham yang sudah keluar dari mulut ini ada huruf, ada suaranya, tapi kada berbeda maksud. Nah, maka ujar Habib Usman Betawi lah, bila kita sudah beriman bahwa Allah itu bisa berkata-kata, kita yakin bahwa sidin itu bisa berkata-kata, mukmin mu'takid maksudnya, maka orang yang sudah mukmin mu'takid terhadap Allah bersifat kalam, bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Di sini sidin memadahkan banyak-banyak memberi zikir, banyak-banyak membuat zikir. Ada bertentu sidin memadahkan kalau membaca Al-Quran, ada sidin di sini memadahkan memberi zikir. Nah, maksud sidin di sini bukan hanya zikir la ilaha illallah, ada juga banyak-banyak memberi zikir. Maksudnya adalah seluruh ibadah, tetapi yang di dalamnya ada zikir. Maksud ada zikir di sini yang sinyalnya sampai kepada Allah. Jadi apakah kisingnya? Kising ibadahnya apakah? Baca Quran kah? Berzikir yang la ilaha illallah kah? Baca salawat kah? Apalagi misalnya ibadah-ibadah apa aja kebaikan. Nah, ujar para ulama lah, seluruh kebaikan, seluruh ibadah apabila sinyalnya kada sampai kepada Allah, maka ibadah itu kada kawa dipadahkan zikir kepada Allah. Tapi seluruh kebaikan apapun, biar menunjulakan tukang bijak ya. Tukang bijak hendak gugur jembatan kita tunjulakan. Tapi waktu itu sinyalnya sampai kepada Allah, maka menulungi tukang bijak zikir nernya. Zikir nernya. Jadi bila ibadah tuh sinyalnya sampai kepada Allah, zikir. Nah, jadi nyambat zikir, maksudnya ibadahnya apa aja, tergantung kesukaan kita masing-masing. Ada sama, ada kawah harus disamakan.
Sinyalnya dulu harus sampai kepada Allah. Nah, maksud sinyal sampai kepada Allah ini harus kita pahamilah. Apabila terpenuhi dua macam ini, nah disebut zikir itu. Nah, apakah gawiannya? Yang kebaikan tentunya dulu ya, kalau yang kejahatan. Bila dua macam ini ada disebut zikir. Apakah kisingnya? Judulnya apakah? Pertama dulu, orang tadi berisi pandangan bujur. Yang kedua, orang tadi berisi tujuan bujur. Ada pandangan benar dan tujuan yang benar, itulah disebut zikir. Apakah kisingnya? Amun la ilaha illallah 1000 kali, tapi tujuannya salah, pandangannya salah, lain zikir. Tapi menguntung ya, menyebut zikir muntungnya. Jar guru bahari, muntungnya bapahala, tapi hatinya masih lapar. Nah, amun sinyal tuh kada sampai kepada Allah, hati itu lapar masih. Muntungnya bapahala aja, Bang. Tapi belum kawa dipadahkan zikir. Nah, kayak apa caranya supaya pandangan kita bujur? Sudah belajar kita tauhid. Jadi orang beribadah tuh ngapa kayak yang digawinya? Yang dilihatinya itu yang wahdaniyat. Itu maksud pandangan bujur. Kalau inya masih malihati yang banyak, masih malihati yang mencongkong, masih malihati yang baharu, berarti pandangan belum bujur. Apabila sudah inya sampai melihat, walaupun masih dalam etikatnya, inya meyakini masih dalam etikatnya, ujarinya yang bujur-bujur kawa itu yang wahdaniyat itu, yang bujur-bujur yang bisa itu yang wahdaniyat itu. Nah, satu sudah, berarti bujur pandangan sudah, walaupun masih dalam etikat. Yang membujurkan etikat, kan kita belajar sifat 20 nih, etikat dulu dibujurkan. Amun kita sembahyang misalnya, berzikir misalnya, tapi pandangan kada bujur, sama artinya etikat belum bujur. Satu, separuh sudah kalau dipadahkan zikir. Yang kedua, inya manggawin itu tujuannya bujur, kada menduakan Allah Ta'ala, kada syirik terhadap Allah Ta'ala. Apa itu maksud kada menduakan? Bujur-bujur inya menggawi semata-mata mengharap ridha Allah. Nah, itu artinya kada menduakan. Amun kita kan misalnya kayak ini, nah, mengharap ridha Allah ada misalnya, beribadah tadi nih, hendak sugih ada, menduakan Allah Ta'ala naranya, syirik masih di situ. Tadua tujuan, tadua yang dituju, berarti selain Allah Ta'ala ada tuh syirik naranya. Baca surah Yasin supaya selamat dan mengharap ridha Allah. Nah, tadua lo kok, tadua naranya tujuan, menduakan Allah Ta'ala naranya masih. Nah, kada kawa kita bujur-bujur satu semata-mata hanya Allah, kecuali kita sudah belajar sifat 20. Belum belajar sifat 20 kada kawa pian. Nah, lalu kita sudah sampai semalam Allah bersifat sama dan Allah bersifat basar. Dua macam sifat itu supaya kita tuh berisi ibadah tujuan bujur. Sedangkan kita hendak membujurkan pandangan sudah ada di sifat kudrat, ada di wahdaniyat. Sudah caranya paham yang sudah, kalau saya memiliki lagi. Nah, ini cara supaya tujuan bujur pulang. Nah, mau hendak melihati orang sudah kan paham sudah yang semalam yang ada orangnya aja. Nah, itu wahdaniyat tak? Ada orangnya, saya kumnya orangnya. Nah, wahdaniyat artinya. Ini pulang kayak apa supaya tujuan kita ada mendua, bujur-bujur hanya Allah yang dituju. Maksud hanya Allah yang dituju itu hanya hendak mengharap ridha Allah. Nah, ini contohkan aja contohnya lah kadang kali. Ada seorang guru
alim wali Allah Ta'ala bisi murid 100 sikung 100 bisi murid sidin ini soleh barataan, jadi belajar sifat 20 lawan sidin sampai kepada Allah bersifat sama jasidin, mendengar. Allah bersifat basar, melihat. Apapun keadaan makhluknya dilihat dan didengar oleh Allah jasidin. Apapun keadaan makhluknya diketahui oleh Allah karena Allah bersifat ilmu jasidin. Nah, lalu si murid yang 100 ini paham, yang paham, maka itu jasidin, bila kita hendak berkeluh kesah mengadu, jangan lawan makhluk, karena makhluk itu kadang kala jua memberi manfaat, kadang kala jua memberi mudarat. Apabila kita yakin Allah mendengar suara kita, melihat keadaan dan melihat suara kita, ma'adulun Allah Ta'ala jasidin, berkeluh kesah dengan Allah Ta'ala. Nah, paham muridnya nih. Lalu sidin takuni satu persatu murid ini, nah kanang hendak napa doa ikam Allah Ta'ala, wana sugih gitu aja, ulun ini miskin, aduakan dengan Allah Ta'ala. Sikung pulang takuni sidin 99 orang, 99 hajat keperluan pun Allah Ta'ala. 100 kadaleh ada yang seikung pen takuni oleh gurunya, gampang naranya amat nih, pindah ini pak amat nih, gampang apa amat kadedai ulun guru aja yang si amat nih 99 ada, kenapa kamu kadeda? Yang lain ada, yang ada permintaan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat, mengetahui keadaan kita. Ya Allah, ulun ini fakir, sugihakan ulun. Ya Allah, ulun ini garing, sakit, sembuhkan ulun. Masing-masing permintaan, kenapa kamu kadang minta kah? Ada yakin kah ikam bahwa Allah itu mendengar? Ada yakin kah ikam bahwa Allah itu melihat, mengetahui? Dijawab oleh amat, satu guru wai ulun, karena ulun yakin juga maka ulun kadang kun baru pinta. Nah, balain ini pemahaman pian. Karena ulun yakin Allah mengetahui keadaan ulun, karena ulun sangat yakin Allah melihat keadaan ulun, bahkan hati ulun, karena ulun yakin Allah itu mendengar suara hati ulun, ulun kada babi pinta lewat Allah Ta'ala. Ya kah jogoro embah tupang ikam nih seluruh yang kada bagus tak kumpul wong ikam, garing iya ikam, miskin iya ikam, bungol iya ikam, belum dibini iya ikam, ya gurunya tadi tak kumpulan. Dijawab pulang oleh muridnya, kita sudah belajar gurwai, pian juga melajari Allah bersifat iradat. Miskin yang di diri ulun ini kada bisa ada miskin kecuali terbit dari sifat iradat Allah, terbit dari sifat kudrat Allah, dan sudah diketahui oleh ilmunya Allah. Miskin ini ulun lihat sebagai tanda Allah itu bersifat hayat. Ujar si murid yang saya ikung tadi, guru ini paham yang sudah, cuma hendak memberi contoh lawan 99 tadi. Nah, paham ya sudah gurunya bagi sahabat akon. Malih jar gurunya tadi, berarti kan yakinlah miskin itu bagus, yakin guru. Miskin bagi ulun bagus karena terbit dari iradat Allah. Seluruh makhluk kada sanggup mendatangkan miskin ke ulun, mendatangkan ulun belum begini ini kada sanggup makhluk lagi. Seluruh makhluk ini hendak membinakan kada kawan. Kalaunya Allah Ta'ala ada menghendaki. Makanya ulun belum begini ini ibaratnya senjata masih istirahat ini. Satu aja sebabnya kehendak Allah. Dia si amat ini nih. Dan pian juga semalam memadahi kehendak Allah itu khaira, kebaikan. Tujuan Allah berkehendak itu nah, lalu terjadi dengan kudratnya kebaikan. Dan seluruh yang dikehendaki oleh Allah diketahui oleh Allah. Imbah itu pulang hari ini kita belajar, didengar oleh Allah, pulang dilihat oleh Allah. Yakin benar ulun bahwa Allah itu tahu ulun keadaan ulun. Yakin benar ulun bahwa Allah itu berisi perencanaan terhadap ulun.
maka mun ulun bapi pinta lawan Allah Ta'ala baadu rasa kada pantas ulun wahai guru, rasa kada wani ulun wahai guru. Nah saikung jadi guru dalam hati ini 100 ikung aku bisa murid, saya ikung aja yang pintar sebenarnya. Tapi yang 99 tadi kada salah, kada salah, bujur ya. Itu pemahaman zahir yang 99 tadi. Yang saikung inilah yang pemahaman batin. Nah jadi ujar guru berucap, wahai seluruh muridku, kita sudah rancak mendengar di mana-mana, di masjid-masjid orang-orang ceramah, mau'izah hasanah, nasihat-nasihat, tabligh akbar. Bila kita beribadah disuruh lillahi ta'ala, biar si murid ikam tahulah, bila ikam belum berisi pendapat keyakinan seperti si amat, ikam kada mungkin kawal lillahi ta'ala. Bila ikam tuh belum lagi berisi pemahaman, pendapat, keyakinan, anggapan yang kayak si amat, belum kawal lagi sebujur-bujur lillahi ta'ala. Nah sebutin, tapi mata ikam jangan kenal hidung dulu, belum tuntung nih, belum tuntung lagi kisah, belum tuntung lagi kisah. Hari ini kita belajar kalam, jarugo peguruan, kita belajar kalam hari ini. Arti kalam itu Allah berpandir, kalam ini ta'aluk kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Artinya ada yang dipandiri. Siapa yang dipandiri? Ya kita dipang matanya si guru tadi. Apa ucapan Allah Ta'ala di Quran? Ada larangan, ada suruhan, ada kisah, ada memuji Allah sendiri, macam-macam dalam Al-Quran tuh. Ada Allah memuji dirinya sendiri, ada Allah memuji kekasihnya, lengkap di situ dalam Al-Quran. Nah, satu aja, seluruh yang bervariasi berwarna dalam Al-Quran itu satu aja tujuannya, ta'alluq dalalah ngarannya, satu aja tujuannya matai, satu aja tujuannya, yaitu kita ini disuruh nah mereka rasa kanyang, disuruh kita minta mengharap, mencari-cari ridha Allah. Jadi Quran sebuah sebutin aja tujuan Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala itu memandiri kita mencari ridhonya. Nah sekarang ada di dalam Al-Quran suruhan Allah Ta'ala. Allah menyuruh kita sembahyang, ada dalam Al-Quran. Allah menyuruh kita berdoa, meminta kepada sidin, ada dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, ada di Quran. Namat Allah menyuruh matai kita berdoa lawan sidin. Bila ikam mata yakin Allah bersifat berkata-kata, Allah bersifat kalam, kan jangan kada berdoa. Berdoa ikam. Kenapa garang bro aja berdoa? Karena bila ikam berdoa berarti ikam menggawi perintah. Bila perintah Allah digawi, Allah senang. Umum kayak itu orang berdoa. Pasti berdoa Tuhan Tuhan ya. Guru jadi ujar si guru tadi, kenapa ikam berdoa pulang hakun? Karena japian tadi, bila hakun menggawi perintah Allah, Allah senang, ulun mencari kesenangan Allah. Lalu ulun berdoa, mungkin ulun berdoa mencari kesenangan Allah. Dan paham nih, ini yang lulus nih, yang si amat nih tadi, sedikit aja menyetel kan gurunya. Jadi imbah belajar Allah bersifat kalam, 100 murid berdoa, ada berbeda, doanya bunyinya sama, tapi hati yang berbeda. Hati yang 99 ada sama dengan hati si amat. Walaupun zahirnya sama-sama mengangkat tangan, sama amat mengangkat tangan. Wah ini pulang belajar sifat kalam 99 mulai berhari sudah mengangkat tangan. Ada berbeda. Makanya ujar guru bahari mencari wali itu, meminandui wali itu ngalih pada kita meminandui Allah Ta'ala. Karena gawian itu sama. Si wala makan, wali makan juga. Si wala guring, wali guring juga. Si wala berdoa, wali berdoa juga. Tapi kenapa wali berdoa? Yakin Allah bersifat kalam, karena Allah menyuruh. Si wala berdoa, nafsu yang menyuruh. Nah, nafsu tadi indah sakit.
Nafsu tadi indah, miskin itu sifat nafsu itu membelakangi pemberian Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kan miskin lah indah, oh miskin lah sugih aja ulun, lalu berdoa karena yakin Allah Ta'ala mendengar doaku, aku berdoa. Nah nafsu tuh, tapi salah kan ini, kada salah, makanya judul hasanat semalam tuh ini yang 99 ini hasanat. Siapa yang sayiat? Yang kada belajar sifat 20 sayiat, karenanya pasti berharapnya kepada makhluk. Maksud contoh berharap kepada makhluk, nah hendak sugih hatinya berharap kepada toko. Bila kada belajar sifat 20 pasti bilainya berdagang berharap dengan dagangannya. Tapi men orang belajar sifat 20 walaupun masih kategori hasanatnya berharap kepada Allah, kada ke toko lagi, berharap kepada Allah. Apa yang diharapnya? Sugih, cangkalnya berdagang. Apa yang diharapnya? Sugih. Kepada siapa? Kepada Allah, cangkalnya berdagang. Mun urang kada belajar tauhid bang, berdagang cangkal maharap kepada dagangan tadi payu. Nah lalu beretikat kepada toko, orang kada belajar sifat 20. 99 tadi belajar sifat 20 selamatnya. Tapi saikung aja yang jadi wali amat tadi kan caranya mbah belajar sama dasar ampih menuntut ilmu kada sampai ke kalam sabuko pian, sabuko kada sampai ke kalam ini sabuko. Jadi orang kada sembayangan lagi itu bujur etikatnya, cumanya kada belajar sampai ke alam sini lah. Jadi kadada dalam sifat 20 ini dasar bujur-bujur belajar tamat ajarannya ahlu sunnah wal jamaah, ilmu yang sabuku itu kadada. Yang kada sembahyang lagi, kada puasa lagi, sambat kada makan lagi, kada hakon sedin makan aja lah. Berarti kan lain kesannya. Ada begini lagi, begini banyak masjid. Nah jadi wali-wali Allah Ta'ala itu yakin dengan Allah, ada yakin dengan makhluk. Karena yakin bahwa Allah sudah mengetahui keadaan dirinya, terucap di dalam ucapan Habib Abdullah Al-Haddad, kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Habib Abdullah Al-Haddad, cukup ilmu Allah mengetahui keadaan diriku, ada perlu aku babi pinta beradu lawan Allah Ta'ala, ada perlu itu hatiku kayak itu jasidin. Tapi karena Allah bersifat kalam, Allah menyuruh babi pinta, bila suruhan Allah digawi Allah senang, lalu kita nih mencari kesenangan Allah. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Nah insyaallah pahamnya lah. Belum paham ada apa-apa, jangan dikarasi jawab ya, belum mengarasi, bingung aku aja. Maka Allah menyuruh meminta, maka kayak paling bingung lah ya. Nah itu tuh ngali ayam turun hanya hari ini bang. Ngali coba turun mulai pemulaan pian, insya Allah ada betah binjau dah. Contoh sebutin lah sekali lagi dong, contoh akan lah sembahyang subuh ya, kalau wajib pada hukumnya wajib kan. Orang belum belajar sifat 20 sembahyang subuh itu karena keperluan 100% keperluan nafsunya. Aku dinyam kada sembahyang lo usaha aku bangkrut. Aku dinyam kada sembahyang lo kenapa musibah hari ini. Ini murni kada belajar sifat 20 nih, menganggap selain dari Allah bisa memberi bekas. Aku dinyam kada sembahyang musyalah aku kada sukses. Seluruh kepentingan nafsu. Nah orang belajar sifat 20 ada kayak itu. Orang yang belajar sifat 20 di hatinya etikatnya, nah seandainya aku kada sembahyang 5 waktu, mun Allah baka hendak aku masuk surga
Karena yang memberi bakas itu iradatnya Allah, kudratnya Allah. Itu keyakinannya. Aku nih, tapi ini orang hanya masuk Islam jangan dipadahin kayak ini. Ngalih pian. Seandainya aku kada sembahyang 5 waktu, Allah hendak bisa. Karena kehendak Allah yang jadi. Sembahyang 5 waktu termasuk bagian dari asbab. Sabab aja. Kalau pang misalnya gara-gara kita sembahyang 5 waktu Allah harus wajib memasukkan kita ke dalam surga, kada wajib bagi Allah. Jadi kita model itu jangan memaksa Allah, jangan sembahyang 5 waktu harus udah masuk surga Tuhan masuk surga aja. Kada wajib bagi Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa kada wajib? Karena jar Allah Ta'ala ikam ninto mati lawas kada dagawian. Wajar aja aku seandainya ikam kemasukan neraka kada bapak. Kada ada aku di tahu tanggung jasa lawan ikam. Ikam sembahyang, siapa yang memberi hidayah? Yang memberi taufik siapa? Yang memberi inayah siapa? Aku jar Allah Ta'ala. Ikam sembahyang, aku yang bagawi, ikam hendak minta upah lah. Nah, maka itu orang yang bertauhid berpegangnya bukan kepada amal, tapi bukan berarti melepas amal. Kenapa bukan berpegang kepada amal? Karena ia mengerti inya kada bagawi. Maka seandainya si orang bertauhid dimasuk surga bukan karena amalnya, ini kan bisa amal deh. Kenapa masuk surga? Karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, lalu masuk surga. Nah, berpeganglah si orang yang bertauhid ini kepada kasih sayang Allah tersebut. Jadi kita nih kalau beramal karena kebaikan Allah. Kisah amal di diri kita tuh kebaikan Allah tuh, lain kebaikan kita. Maka kita nih kosongnya nih, mau umuran kosongnya terus deh. Ada titik, ada kisah kosong. Jadi jangan minta upah wani-wani. Lalu masuk surga, kebaikan Allah yang kedua. Kawal beramal, kebaikan Allah pertama. Masuk surga, kebaikan Allah yang kedua. Kita pang mulai awal sampai akhir kada ada berisi kebaikan. Orang yang berpegang kepada amal di situ syirik dengan amal, menduakan Allah Ta'ala. Inya menganggap bahwa inya kalau beramal. Nah makanya orang bertauhid melihat waktu hendak sembahyang tadi melihat ujarnya nini gawian yang wahdaniyat. Bujur sudah pandangan, kada kawa sembahyang ini memasukkan aku dalam surga, kada kawa. Rahmat Allah yang ianya. Orang yang sembahyang waktu Allah hendak memasukkan ke dalam neraka, salah sidin ampunnya kita, kada kawa umal kita, kada kawa kita protes. Maka itu dulu ini supaya kita jangan berpegang lawan amal. Jadi Allah itu bebas dari intervensi. Karena itu dalam tauhid. Maka itu yakin bahwa yang bujur-bujur kawa memasukkan ke dalam surga hanya Allah. Yang menyelamatkan kita dari api neraka hanya Allah. Bahkan apa yang sembahyang ya? Yang tadi teh kalam sampai sudah cepat kalam. Jadi Allah sembahyang. Lalu mau sembahyang. Disuruh aja. Ibu belum belajar tauhid. Ingin menggawi sembahyang, memang ada hududun nafsi naranya. Nafsu menuntut ini, menuntut itu, menghendaki ini, menghendaki itu. Dalam sembahyang tadi nih. Nah itulah yang narnya menduakan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Kenapa sembahyang? Supaya rezekiku lancar. Nah, taduakan Allah Ta'ala tak. Syirik naranya, syirik dalam tujuan.
kenapa sembahyang? Supaya aku selamat hari ini. Nah, syirik dalam tujuan. Nah, jadi kesimpulannya sebuting aja nih, bila kita sudah belajar Allah bersifat kalam, sebuting aja. Apabila kita mengerjakan perintah Allah, baudu misalnya, seolah-olah waktu baudu itu kita menyahuti ucapan Allah Ta'ala. Apa ucapan Allah Ta'ala? Tuntut ridaku, kita sahuti inggih. Setelah apa? Setelah kita melihat yang wahdaniyat, inggih Tuhan. Seolah-olahnya mendengar kalam Allah ini, tuntut ridaku. Waktu sembahyang kita juga tuntut ridaku, inggih. Ini mungkin kada belajar, kada paham inggih, bingungnya. Napa inggih gitu ya, gigilaan gue. Jangan tuh hanya belajar guru jani, pindah gigilaan gini aja banyak. Yang semalam yang ada. Ini yang inggih pulang. Mengapa pulang itu ya? Nah, kada apa-apa. Hendak bodoh, inggih tanah, inggih. Hendak sembahyang, inggih. Hendak memberi orang duit, inggih. Memberi bersedekah, berimpak atau apapun perintah Allah. Waktu Allah memerintah, satu dalalah. Banyak perintah tapi satu dalalah, satu tujuan. Apa tujuan? Cari ridhaku. Jadi waktu mengerjakan perintahnya seolah-olah mendengar kalam Allahnya tuh, cari ridhakulah, inggih Tuhan. Nah, ini maksud kalam nih. Jadi kita nih setiap detik dipandiri oleh Allah Ta'ala. Apa bunyi pamandiran sidin? Cari ridhaku. Inggih. Nah, jadi orang wali itu jangan tadi ditiarap, orang ya tadi ada ilmunya tadi deh. Inggih. Pian namanya mendengar. Nah, dua sudah ilmu kita. Pertama ada ai orangnya. Yang kedua ini pulang inggih. Nah, dua tuh aja kadang ngalih kan. Kadang ngalih mengatakan tuh nah. Setengah bulan sudah barak nih, dua itu yang kita dapat. Wallahu a'lam.